cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encik-encik puan dan tuan-tuan semuanya. Perkenalkan, nama saya Tiara Syafitri, merupakan mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di tengah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, terbentang sebuah kawasan hutan yang tidak hanya kaya akan keanekaragaman hayati, tetapi juga syarat nilai-nilai budaya dan spiritual. Kawasan ini dikenal sebagai hutan larangan adat Rumbio, atau yang lebih dikenal dengan masyarakat setempat dengan sebutan Rimbo Larangan. Dengan luas sekitar 530 hektar, hutan ini telah dijaga secara turun-temurun oleh masyarakat adat Kenagarian Rumbio, bukan hanya sebagai sumber kehidupan, tetapi juga sebagai warisan leluhur yang suci. Sejak dahulu, masyarakat Rumbio telah memiliki aturan adat yang melarang segala bentuk perusakan terhadap hutan. Menebang hutan sembarangan, membakar lahan, atau berburu hewan tanpa izin adat merupakan pelanggaran serius yang akan dikenai sanksi. Namun, hukum adat di sini lebih dari sekedar aturan. Ia adalah cerminan filosofi hidup yang menempatkan alam sebagai mitra, bukan objek eksploitasi. Bagi masyarakat Rumbio, hutan bukan hanya tempat untuk bertani atau mencari hasil hutan, melainkan ruang yang hidup, yang dihuni oleh roh leluhur. Oleh karena itu, sebelum memasuki kawasan larangan, mereka kerap melakukan ritual atau doa adat, sebagai bentuk permohonan izin atau penghormatan. Keyakinan ini menjadikan hubungan mereka dengan alam sangat kuat, bukan hanya secara ekologis, tetapi juga spiritual. Meskipun disebut larangan, masyarakat tetap diperbolehkan memanfaatkan hutan, namun dengan cara selektif dan beretika. Mereka mengambil madu lebah dari trigona, memetik tanaman obat, atau mengambil rotan, tapi semua dilakukan dengan batas dan aturan yang telah disepakati secara adat. Kegiatan ini bukan hanya melestarikan hutan, tapi juga menghidupi ekonomi lokal. Penjagaan hutan ini tak lepas dari peran Ninik Mama, tokoh adat yang menjadi penuntun nilai dan penjaga aturan. Mereka memediasi setiap pelanggaran dengan pendekatan restoratif, menjaga agar harmoni antar manusia, masyarakat, dan alam tetap terjaga. Di tengah gempuran modernisasi dan eksploitasi sumber daya alam, hutan larangan Rumbio menjadi contoh nyata bahwa kearifan lokal mampu menjadi benteng terakhir pelestarian lingkungan. Di sini, hukum adat tidak bertentangan dengan konservasi, justru menjadi kekuatannya. Hutan larangan adat Rumbio bukan hanya kawasan yang hijau dan lestari, tapi juga cermin peradaban. Tempat di mana manusia hidup berdampingan dengan alam, bukan menguasainya. Ia mengajarkan bahwa pelestarian lingkungan bukan semata urusan teknologi atau regulasi, melainkan soal nilai, tradisi, dan cinta terhadap tanah kelahiran. Selanjutnya, yaitu Lubuk Larangan. Di tanah Melayu yang kaya adat dan budaya, tepatnya di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, terdapat sebuah tradisi leluhur yang terus hidup dan diwariskan lintas generasi. Tradisi itu adalah Lubuk Larangan, bentuk kearifan lokal masyarakat adat dalam menjaga kelestarian sungai dan sumber daya ikannya. Lubuk Larangan adalah suatu kawasan tertentu di sungai. Sering disebut lubuk atau bagian sungai yang dalam yang oleh masyarakat ditetapkan sebagai zona larangan penangkapan ikan untuk jangka waktu tertentu. Di wilayah Kampar, tradisi ini masih kuat dijalankan di berbagai desa, seperti di Desa Tanjung, Kecamatan Kampar,
dan Kenegarian Rumbio. Penetapan lubuk larangan dilakukan melalui musyawarah adat yang melibatkan nenek mama, tokoh masyarakat, pemuda, dan warga. Setelah disepakati, kawasan larangan dijaga ketat. Siapapun dilarang menangkap ikan, baik dengan jaring, racun, apalagi alat destruktif. Penetapan lubuk larangan dilakukan melalui musyawarah adat yang melibatkan nenek mama, tokoh masyarakat, pemuda, dan warga. Setelah disepakati, kawasan larangan dijaga ketat. Siapapun dilarang menangkap ikan, baik dengan jaring, racun, apalagi dengan alat destruktif. Jika aturan ini dilanggar, pelakunya akan dikenai sanksi adat, seperti denda materi atau teguran terbuka dalam forum adat. Menariknya, setelah masa larangan berakhir, bisa setahun atau sesuai kesepakatan, diadakan acara buka lubuk. Acara ini bukan sekadar panen ikan, tetapi juga pesta rakyat yang mempererat silaturahmi warga. Hasil tangkapan biasanya dibagikan, dilelang, atau digunakan untuk kepentingan bersama seperti membangun fasilitas ibadah, membantu anak yatim, atau memperkuat lembaga adat. Tradisi lubuk larangan bukan hanya berhasil menjaga ekosistem perairan agar tetap lestari, tetapi juga memperkuat nilai gotong royong, rasa tanggung jawab sosial, dan penghormatan terhadap alam. Ikan-ikan yang dilindungi bisa tumbuh besar dan berkembang biak dengan baik, sehingga hasilnya pun melimpah saat masa panen tiba. Di tengah ancaman krisis ekologi, overfishing, dan pencemaran sungai, lubuk larangan di Kampar menjadi bukti bahwa kearifan lokal mampu menjawab tantangan zaman, dengan menjadikan sungai bukan hanya sumber ekonomi, tapi juga bagian dari budaya dan spiritualitas. Masyarakat Kampar telah menunjukkan bahwa menjaga alam bisa dimulai dari adat, dari kesadaran bersama, dan dari cinta terhadap lingkungan hidup.